kita dalam program Morning Call dari Departemen Pelkes GPIB bersama saya, Pendeta Yeni Mawenu, yang ditugaskan di GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda, terkhususnya di pos Pelkes Lempaki. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas begitu besar kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terkhususnya di pagi hari ini, Tuhan masih boleh menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami semua, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan firman yang akan kami baca dan renungkan, dan kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17, yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikuti. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjang. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari
untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sarta. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan Yosua hidup pada akhir masa penindasan bangsa Israel di Mesir, di mana dikatakan ia menyaksikan ke-10 tulah hukuman, penyeberangan ajaib Laut Merah, dan tanda-tanda atau hukuman-hukuman yang dialami sepanjang perjalanan bangsa Israel di padang gurun, di mana ia juga menjadi panglima perang di bawah Musa dalam perang melawan suku Amalek tidak lama sesudah mereka meninggalkan Mesir. Dan dikatakan hanya ia sendiri yang menyertai Musa naik ke Gunung Sinai ketika Allah memberikan ke-10 hukum. Dan sebagai abdi Allah, abdi Musa, Yosua di sini menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang dalam kepada Allah dengan seringkali berada di hadapan Allah untuk jangka waktu yang lama, di mana dialah orang yang sangat menghargai kehadiran Allah yang kudus. Dan di sini ia pasti belajar banyak dari Musa, penasehat dan pembimbing yang dipercayainya, tentang cara-cara Allah dan kesulitan menuntun umat ini. Dan pada saat di Kadesi, dikatakan Yosua juga menjadi salah seorang dari belasan mata-mata yang mengintai negeri Kanaan. Lalu dikatakan bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Yosua ini dikatakan sudah menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman, seseorang yang mempunyai visi, yang memiliki keberanian, yang setia, yang taat dengan sungguh-sungguh, yang tekun berdoa dan mengabdi kepada Allah dan firman-Nya. Dan pada saat ia dipilih sebagai pengganti Musa, ia merupakan orang yang penuh roh, dan dia dipercayakan untuk menuntun bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Dan ini merupakan tugas yang bisa dikatakan sulit, karena tanah perjanjian itu dikatakan bukanlah tanah kosong, melainkan sudah ada penduduk yang tinggal, dan menjadi lebih berat lagi bahwa penduduk yang ada merupakan bangsa asing yang dikatakan tidak mengenal Allah. Akan tetapi situasi ini tidak membuat Yosua gentar. Dikatakan ia tetap menjalankan tugasnya dengan ketaatan karena Allah tetap sebagai pusat kehidupannya, di mana ia tetap mencari dan mendengar apa kehendak Tuhan yang harus ia jalankan. Dan bila kita melihat dalam pembacaan kita, di sini Allah membuat tata cara yang sesuai dengan kehendaknya, di mana dikatakan bahwa Yosua tidak langsung menyeberang, tetapi ia butuh 3 hari menginap di tepian sungai Yordan. Di sini Yosua harus menaati pimpinan Tuhan.
Dan Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan diri mereka sebelum melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan pengudusan hidup ini dikatakan sangat berkaitan dengan kehadiran dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, di mana mereka harus punya sikap rohani yang baik dan melangkah dengan berani mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka harus memiliki kesiapan fisik dan rohani. Dan saat mereka menyeberangi sungai itu, dikatakan mereka tidak boleh menggerutu, tetapi semua harus berjalan dengan tertib dan di dalam kekudusan. Dan di sini ada yang berbeda dari cara Tuhan memimpin Yosua untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Di sini dikatakan Tuhan memakai tabut perjanjian dan Tuhan memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan itu, di mana aliran air sungainya dikatakan berhenti, bukan dengan tongkat, tetapi dengan para imam yang dikatakan melangkah ke depan dengan harus mengangkut tabut perjanjian, di mana itu dikatakan adalah tanda kehadiran dan perlindungan serta pertolongan Allah. Dan peristiwa mukjizat sungai Yordan yang terbelah ini pasti mengingatkan sebagian umat Israel akan karya Allah masa lampau dalam membelah laut Teberau, dan sesuai dengan janjinya kepada Yosua dan umat Israel saat mereka melangkah dengan iman menapak masuk tanah perjanjian. Ia bertindak secara ajaib dan mereka pun bisa tiba di Kanaan. Dan tindakan iman Israel ini bukan tanpa dasar. Allah sendiri yang memberi perintah, sehingga walaupun sepertinya isi perintah itu adalah sesuatu yang tidak masuk di akal manusia, orang percaya harus berani merespon dengan taat. Tindakan iman Israel ini menunjukkan juga kepekaan mereka akan perbuatan kepemimpinan Tuhan dari petunjuk jelas lewat tiang awan dan tiang api menjadi bersandar firman-Nya dengan mengikuti pergerakan tabut perjanjian. Dan pada saat yang sama juga, ia mengatur tata cara mengenai proses barisan perjalanan menuju tanah perjanjian. Dikatakan dari proses atau posisi tabut perjanjian di awal, dan kemudian para imam bahkan mengingatkan umat untuk menjaga kekudusan dan jarak yang dijaga antara pasukan Israel dengan tabut itu menunjukkan sikap hormat terhadap Tuhan yang dipeliharanya itu. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa dari apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yosua dalam menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan ini memperlihatkan ketaatannya dan kedisiplinannya dalam mengatur segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ia dapat melaksanakan apapun yang dikehendaki Tuhan, sehingga dengan kesemuanya itu Tuhan memberkatinya dan bangsa Israel dikatakan mampu menyeberangi menuju tanah perjanjian dengan lancar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini mau mengajarkan bahwa kedisiplinan untuk selalu taat dalam menata dan mengelola kehidupan dengan tata cara yang dikehendaki Allah merupakan hal yang penting. Dan untuk kita bisa mengikuti tata caranya Tuhan, kita harus alami pembaharuan akal budi terlebih dahulu. Karena seringkali cara yang Tuhan sediakan jauh berbeda dengan jalan dunia ini. Jalan dunia ini mengajarkan bahwa untuk seseorang bisa naik ke atas, ia harus naik. Akan tetapi Tuhan mengajarkan bahwa untuk seseorang bisa naik,
ia harus turun terlebih dahulu. Dan dengan kita mengetahui secara pasti apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, dan kita melangkah dalam ketaatan mutlak, meskipun ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, tantangan itu dikatakan tidak akan pernah melemahkan kita. Justru sebaliknya, tantangan akan membuat kita menjadi semakin bergairah. Oleh karena itu mau dikatakan juga, jangan pernah tergoda untuk melakukan apa yang kita lihat orang-orang lain lakukan, karena belum tentu itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan jika kita melakukan apa yang orang lain lakukan, meskipun apa yang kita lakukan tersebut adalah hal yang baik, tetapi jika bukan itu yang Tuhan perintahkan kepada kita, sesungguhnya kita sedang melakukannya dalam ketidaktaatan. Karena itu, marilah kita belajar menyelidiki hidup kita. Apakah kita sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita? Karena inilah titik yang paling menentukan, yang akan membuat kita ada dalam perlindungan Tuhan sepenuhnya, atau justru berada dalam bayang-bayang si jahat. Jika kita berada di tempat di mana kita tidak seharusnya berada, kita pasti akan selalu mengalami yang namanya pergumulan di sana. Dan lambat laun kita pun akan mulai merasa lelah dan kehilangan sukacita untuk mengerjakan apa yang sedang kita kerjakan tersebut. Tetapi sebaliknya, jika kita tahu dengan pasti bahwa kita sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan, maka dikatakan sukacita pasti akan selalu kita rasakan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan saya, bangunlah terus ketergantungan kita terhadap Tuhan. Karena ketergantungan terhadap Tuhan dan ketaatan mutlak akan selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat akan memampukan kita semua untuk menata dan mengolah kehidupan kita ini untuk dapat tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki aktivitas kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh kami baca, boleh kami renungkan bersama-sama ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh dapat dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh dapat meyakini bahwa semua yang Tuhan boleh buat di dalam kehidupan kami ini pastinya yang terbaik. Dan biarlah melalui kesemuanya itu, Tuhan juga boleh memampukan kami, di dalam kami boleh melangkahkan kaki kami ke depannya ya Tuhan. Di mana kami tidak tahu akan seperti apa, tetapi kami boleh dapat meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus pastinya akan selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat dan kesabaran, sehingga di dalam kami boleh menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya di dalam dunia ini. Kami boleh dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas atau setiap apapun yang boleh kami kerjakan dan lakukan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memampukan kami
agar kami boleh dapat melakukan semuanya itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan boleh berkati keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan boleh memberkati suami terkasih, istri terkasih, orang tua terkasih kami, anak-anak terkasih kami di dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka boleh menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Mampukan mereka ya Tuhan. Berikan mereka hikmat yang asalnya daripadamu, sehingga melalui kesemuanya itu mereka boleh dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat beraktivitas. Tetap selalu jaga kesehatan, tetap selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.